Selamat pagi para sanak Jamil. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam podcast RSUPM Jamil. Hari ini cerita kita beda lagi. Kalau kemarin tentang mata, sekarang kita cerita tentang kulit, ya, tentang kecantikan, tentang estetika. Tentu narasumbernya tentu adalah ahli-ahlinya. Ya, dalam hal ini hari ini kita dihadiri oleh dua orang dokter spesialis yang cantik-cantik, ya. Yang satu adalah Dr. Widya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Dia. Salam juga buat sanak Jamil. Selamat pagi. Terima kasih. Seterusnya Dr. Gardenia. Silakan sapa apa kita, sanak kita. Baik, selamat pagi menjelang siang semua sanak kanal M Jamil. Oke, makasih Dr. Gardenia, Dr. Widya. Pada hari ini kita baru saja ya dok ya meluncing yang namanya Derma Jamil. Ini kenapa nih? Launching apaan nih kira-kira dok? Padahal kita kan sudah ada layanan kulit selama ini. Kira-kira ada yang berbeda nggak dengan layanan biasanya? Silakan, siapa mau jawab? Silakan. Atau mau swing dulu? Silakan Dr. Gardenia. Yang nanti detail-detailnya Dr. Wid itu kali. Baik. Jadi Derma Jamil ini adalah suatu layanan yang memang baru, di mana di Derma Jamil ini kita tidak hanya melayani tentang estetik, karena takutnya nanti karena ada kalimat estetik jadi berpikir bahwasanya ini hanya melayani estetik, tapi tidak, kita juga bisa melayani semua penyakit kulit, karena alat-alat yang kita punyai, kompetensi kita juga itu bisa untuk semua penyakit kulit. Misalnya untuk infeksi jamur di kuku itu sebenarnya kuku bisa kena jamur aja dok? Bisa. Saya pikir hanya kulit aja kena jamur gitu loh. Kuku bisa juga. Sangat banyak sekali itu. Kelainan kuku itu 50% adalah disebabkan oleh infeksi jamur. Dan penelitian terbaru ternyata infeksi di jamur di kuku ini sangat efektif dengan pengobatan dengan menggunakan laser. Oh, dengan obat agak kurang berarti dok ya? Ya, karena di kuku pembuluh darahnya tidak ada, jadi butuh pengobatan yang lebih lama. Nah, solusi buat yang memang tidak efektif dengan terapi lainnya, salah satunya adalah dengan terapi laser ini. Jadi di Derma Jamil ini selain nanti klinik estetik, kita melayani semuanya. Nanti misalnya ada seperti tumor jinak, misalnya ada ini banyak sering itu orang-orang sudah di umur 40-an, ada seperti daging tumbuh di kebanyakan di wajah atau di leher, itu bisa kita tata laksana. Oh, jadi tidak hanya kecantikan saja dok ya? Ternyata alatnya cukup canggih ya. Emang ini hanya di Sumatera Barat, hanya di Jamil dok ya? Oh iya, jadi sebenarnya kan kita tidak hanya menjual alat sebenarnya. Itu mungkin yang kuncinya itu terbit ya. Kita tidak hanya menjual alat. Di sini yang pertama itu adalah kompetensi dari dokternya kita. Di mana kita seperti tadi disampaikan, dokter kita itu bekerja sesuai dengan evidence based medicine. Jadi kita tidak langsung abal-abal langsung datang pasien lalu langsung kita treatment dan menuruti apa maunya pasien. Karena kalau kadang-kadang dok saya datang maunya diiniin, padahal kita tahu itu sebenarnya tidak indikasi untuk pasiennya, karena melihat misalnya rekannya atau temannya dilakukan ini dan hasilnya begini, karena belum tentu cocok juga buat pasien. Berarti artinya kalau di Jamil ini bedanya itu ya dok ya? Iya. Perlu persiapan dulu, nggak langsung ujuk-ujuk langsung datang langsung ditangani, nggak seperti itu dok ya? Jadi kita evidence based medicine, jadi semua yang kita lakukan benar-benar berdasarkan hasil dari penelitian dan bukti-bukti yang medis yang tuh sanak Jamil. Jadi jangan asal-asal sembarangan saja. Ada terapi laser, terapi berobat, langsung ke sana. Tapi hasilnya bagaimana nanti kita nggak tahu. Nah kalau di sini kita memang benar-benar harus diperiksa dulu, kemudian juga ada pemeriksaan sebelum dilakukan laser itu dok ya. Iya benar. Oke. Bicara alat sekarang nih dok, ya mungkin dokter Widya kali ya. Nah jadi ini kan M Jamil baru beli alat baru nih, katanya sih infonya satu-satunya di Sumatera Barat. Biasanya kalau orang ingin mendapat alat ini harus ke Jakarta. Nah kira-kira dokter Widya, gimana sih hebatnya alat ini? Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya operator alatnya siapa dulu. Nah ini para spesialis kita luar biasa. Di sini tempat bekerjanya dokter subspesialis. Ya, jadi ada di sini. Jadi subspesialisnya ada, sumber daya manusianya hebat-hebat, alatnya katanya juga hebat. Begitu dok ya? Silakan dok. Baik, terima kasih dokter Dia. Jadi sebenarnya Derma Jamil itu adalah wujud ya dari pengabdian dari para dermatologis dan juga rumah sakit terhadap pasien ya, terhadap masyarakat.
kita lihat sekarang ini keinginan masyarakat untuk untuk estetik itu nggak bisa kita tolak. Kalau zaman dulu estetik bukan satu hal yang utama, tapi sekarang mau laki-laki mau perempuan gitu tuntutan estetik sangat tinggi. Nah, tetapi yang kita mirisnya perkembangan itu luar biasa gitu ya. Semua menawarkan ini loh, ada alat canggih, ini loh treatment terbaru gitu. Tetapi masyarakat seringkali jadi korban karena mereka nggak tahu yang benar nih yang mana gitu. Nah, jadi kita di Derma Jamil bersama-sama karena kita sayang pasien ya, nah, sehingga nanti pasien mendapatkan pertama yang penting mereka tahu informasi yang benar gitu. Nah, yang mengasih informasi yang benar tentu dokter yang juga tahu, yang mengerti gitu. Tetapi kalau dokternya tahu, pasiennya ada, alatnya juga nggak menunjang, hasil juga nggak maksimal gitu. Jadi menurut saya Derma Jamil saat ini adalah tempat ya yang akan menjawab keluh kesah daripada masyarakat. Bagaimana kami mendapatkan pelayanan terbaik minimal di Sumatera Barat ya. Tapi kita harapan ke depan tidak hanya untuk Sumatera Barat, sehingga pasien-pasien mendapatkan pelayanan yang baik dan yang penting sekali itu amannya, sehingga masyarakat berpikir bahwa kalau saya mendapat kulit cantik, saya butuh yang sehat dong gitu. Sehingga kalau saya berharap nanti pasien-pasien yang sudah ke sini ya, dia akan mendapatkan kulit sehat dengan bonus cantik, dan yang akan memiliki itu adalah pasien-pasien yang pintar. Begitu dokter ya. Oke. Jadi kira-kira nih dok, penyakit-penyakit apa sih yang kita recommended dengan alat ini? Atau mungkin silakan dok bercerita, mungkin kita ini juga melayani hal-hal lain ya, tidak hanya oleh laser saja, karena memang banyak masyarakat tidak tahu. Padahal di sini tempat bekerjanya para ahli semua ya. Jadi kadang pergi ke tempat-tempat yang kadang-kadang tidak ada dokternya malah di situ. Nah ini, jadi silakan dok, apakah saja layanan yang kita layani di poli kulit dan juga estetika, silakan. Oke, baik. Jadi buat Sana Jamil semua, pelayanan di sini bukan sebagaimana disampaikan Dokter Gardenia tadi, kita Derma Jamil. Jadi derma itu kulit ya, kulit. Jadi pelayanan terhadap pelayanan kulit yang dilayani oleh Rumah Sakit M Jamil. Nah, kelainan yang bisa kita obati di sini, pertama kelainan dermatologi. Jadi ke dermatologi semua kelainan kulit ya, dari top to toe, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mau kelainan rambut, kelainan kuku, kelainan kulit. Kemudian venerologi. Venerologi itu kebanyakan adalah kasus-kasus infeksi menular seksual, yang itu juga merupakan kompetensi kita. Kemudian baru yang estetik. Nah, untuk pelayanan estetik di Derma Jamil yang pertama tentu konsultasi dokter dulu. Ya, konsultasi dokter, nanti tahap-tahapnya kami akan melakukan pemotretan terhadap kulit pasien. Oh, dipotret dulu ya? Dipotret dulu. Karena kita harus memfoto dulu. Ini kelainan kulit sebelum dan sesudahnya apa. Kemudian saat konsultasi, ya, itu dokter dan pasien menyamakan persepsi. Jadi misalnya pasien, dok saya pengennya begini gitu ya, kan banyak juga, saya inginnya flek saya hilang semua gitu. Padahal secara keilmuan itu nggak rasional loh, hilang semua. Jadi dokter akan mengedukasi pasien dan menyamakan persepsinya, kita mau kemana, ini loh pilihan-pilihan terapi yang akan kita lakukan, dan dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang. Salah satu yang akan kita pakai di sini yaitu dengan dermoskopi. Nah, kemudian setelah hasil konsultasi, dokter mencocokkan kalau untuk estetik ya, apakah ini memungkinkan untuk di laser atau tidak. Kalau misalnya memang untuk di laser, persiapan pasien apa, sehingga alat yang bagus terhadap pasien yang cocok ditangani oleh dokter yang paham, itu baru memberikan hasil yang baik. Jadi jelas dok ya, alurnya seperti itu. Ini kan luar biasa. Jadi jelas urutannya itu ya, tidak langsung tindakan langsung gitu dok ya. Nah, ini yang paling benar. Jadi pasti beda berarti dengan ya, artinya di sini jelas secara komprehensif ya, ditanya mulai ditanya sampai diperiksa seperti itu dok ya. Nah, kira-kira penyakit-penyakit apa sih yang paling banyak datang ke kulit ini dok? Kalau untuk kelainan dermatologi kita cukup banyak ya, kalau bahasa awam kan eksim ya, eksim, kemudian juga penyakit-penyakit autoimun seperti psoriasis itu juga bisa treatment akhirnya nanti dengan laser gitu ya. Kelainan venerologi juga banyak, itu bisa, tapi mungkin tidak dengan laser. Sementara kalau estetik saat ini yang paling banyak keluhan pasien itu adalah flek.
Flek. flek ya. Dan saya lihat itu muncul sebagian besar karena itu kosmetik online ya. Ada juga yang muncul karena tindakan-tindakan estetik yang dilakukan mungkin dengan pengetahuan yang belum cukup. Jadi main ditindak aja tuh. Kosmetik yang dibeli bebas juga, Dok? Oh, sangat banyak. Sangat banyak, Dokter Dian. Nah, kemudian juga kasus jerawat juga cukup banyak. Oh, jerawat bisa karena flek? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Kasusnya berbeda. Jadi jerawat itu cukup banyak, tetapi yang paling dikeluhkan nanti ada komplikasi jerawat. Jadi skar pasca, itu kan sekarang orang kan butuhnya sesuatu yang meningkatkan kepercayaan diri ya. Nah, kalau misalnya ada skar, ada flek, itu sangat mengganggu gitu. Kalau pada remaja saya lihat itu mengganggu konsentrasi belajarnya juga. Jadi kasus yang terbanyak itu. Kemudian yang ingin merajak kulit itu juga banyak, yang ingin melangsingkan tubuh itu juga banyak, dan itu insya Allah bisa kita layani di Dharma Jamil. Baik, jadi nah sekarang mengenai alat nih, Dok. Alat ini artinya kan sekarang laser nih, Dok. Iya. Kan kira-kira bahaya nggak alat ini, Dok? Kira-kira? Iya. Jadi begini, saya lihat pasien atau dok, saya mau di laser nih gitu ya. Laser itu alat yang bagus menurut saya, tetapi laser kan juga macam-macam gitu ya. Dan alat yang bagus, tetapi misalnya indikasinya nggak cocok, itu bisa berbahaya. Kita banyak juga mendapatkan pasien-pasien pasca laser timbul jerawat. Pasca laser muncul bekas putih atau bekas hitam, dan kadang-kadang itu permanen loh, sulit untuk diobati. Nah, itu mungkin terjadi pertama karena tidak persiapan dulu. Kulit itu kan butuh persiapan, bahwa saya siap loh untuk menerima berbagai tindakan. Kemudian yang kedua, dampak alat itu dari satu orang ke orang lain belum tentu sama, karena kulit itu sifatnya sangat individual gitu ya. Sehingga kalau dibilang aman 100%, dia tidak, kalau kita tidak melakukan pada kulit yang tepat. Tetapi dibilang tidak aman juga tidak, karena kalau itu dilakukan dengan benar, dengan indikasi yang benar, dengan orang yang kompeten, itu insya Allah bagus. Berarti alat laser ini kalau dipegang oleh operatornya yang ahli pas dia, ya. Nah, makanya jangan mendapatkan laser tapi kita nggak jelas siapa operatornya, ya punya pengalaman apa tidak. Ini yang paling penting Bapak sekalian. Baik, jadi sekarang bukan alatnya ya Pak Dian ya, tapi man behind the gun. Ya, benar, man behind the gun. Baik, itu kata-kata kuncinya. Salah Jamil. Nah, baik. Nah, kita kan dengar-dengar tadi katanya mau dilengkapi semua alat ini. Bahkan itu juga bisa untuk menghilangkan bulu bagi yang tidak suka bulu gitu ya. Tentu itu para wanita biasanya. Kalau saya sih suka-suka aja bulu. Kemudian juga katanya bisa untuk varises anak Jamil ya. Kemudian untuk yang ngorok katanya juga bisa ya. Dan katanya sebentar lagi juga mau beli alat yang untuk lipolisis yang aman ya. Hati-hati, sedot lemak jangan sembarangan cari tempat ya. Karena sedot lemak itu nanti asal sedot nanti ternyata ada emboli ataupun ada apa namanya, Dok, lemak yang terhisap masuk ke jantung, itu bahaya ya. Mungkin nanti akan dijelaskan. Jadi alat-alatnya akan dilengkapi, dan persoalan-persoalan yang ada selama ini yang menjadi kita susah menjadi mendapatkan terapinya sekarang ada. Nah, kira-kira penyakit apa aja lagi, Dok, yang lain, Dok, selain tadi? Mungkin siapa, Dr. Gerenia atau? Iya, banyak sekali ya Pak Dian ya. Mungkin yang belum disebutkan salah satunya nanti ada yang khusus untuk ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu yang mungkin sudah beranak 3 yang punya keluhan. Tapi yang melahirkan lewat bawah ya, Dok ya. Karena sisi udah itu sangat manjur dengan kita pakai alat ini. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah bisa lakukan ini, bisa datang semua ini yang ada keluhan, nanti bisa memperbaiki keharmonisan rumah tangga, insya Allahnya nanti. Kemudian juga bisa alat ini ternyata untuk luka yang sudah lama tidak sembuh, ternyata punya efektivitas yang sangat bagus kalau kita lakukan laser. Jadi lebih cepat menutup. Biasanya itu untuk orang mungkin luka ukus diabetik.
Sehingga nanti kita bisa kerjasama juga nanti dengan pasien-pasien yang mungkin sudah bertahun-tahun tergeletak, lalu kita berikan dengan laser, ini sangat menjanjikan. Kalau yang untuk ngorok itu gimana tuh prosesnya, Dok? Yang ngorok memang karena dia kan laser ini dia punya handpiece yang berbeda-beda, jadi nanti untuk handpiece yang untuk khusus ngorok akan berbeda lagi dengan handpiece untuk tato atau untuk etimilase berbeda lagi. Jadi nanti mungkin ini kita bisa kerjasama dengan THT nanti ya, Dok ya, kalau untuk yang ngorok ini. Berarti lasernya banyak manfaatnya, sangat Jamil ya. Tapi tadi ada dikatakan tadi untuk keharmonisan keluarga di rumah sakit M Jamil juga punya alat untuk bapak-bapaknya. Kalau tadi untuk wanita ya, ada nama alatnya SWT. Nanti kita cerita di periode lain ya. Karena itu adalah suatu alat yang saat ini sangat aman ya terhadap persoalan-persoalan, mengatasi persoalan disfusi ereksi nanti sesi berikutnya ya. Jadi banyak alat yang luar biasa di SUPM Jamil ini. Banyak alat. Baik, mungkin itu mungkin Sanak Jamil yang bisa kita wawancari pada hari ini. Mungkin ada kira-kira closing statement dari Dr. Gardenia sendiri? Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan dari Derma Jamil ini dapat menjawab selama ini kekurangan dari persoalan layanan kita, terutama nanti seperti disampaikan tadi, kita akan menarik yang mungkin untuk ibu-ibu yang mungkin kalangan atas ini biasanya perawatan sekali ke Jakarta. Saya punya pasien itu yang perawatan sekali ke Jakarta keluar sekian puluh juta untuk ke Jakarta. Sayang sekali, padahal kita bisa di sini. Bahkan ada juga yang di Singapura, kadang-kadang mereka beli hanya untuk krim saja bisa beli puluhan juta. Jadi ini yang akan kita tarik lagi ke sini. Ayo ibu-ibu, kita punya alat yang tidak kalah jauh dari yang ada di Singapura, yang ada di Jakarta. Yang kami punya dokter yang sangat kompeten, yang tingkatnya internasional dan nasional di sini. Insya Allah nanti bisa menjawab semua kebutuhan kita di Sumatera Barat terutama. Ada ke Jakarta, ada ke Singapura, dia sekalian shopping mungkin sekalian. Nah mungkin tadi Dr. Wid juga bisa berikan closing statement, sehubungan juga ada wisata kedokteran ataupun wisata kesehatan. Silakan, Dok. Iya, jadi kita juga di Sumatera Barat ada wacana membuat suatu perhimpunan kedokteran wisata Indonesia. Yang kita harapkan sekarang, jangan orang luar, jangan kita yang berobat ke luar negeri, tapi adalah orang luar negeri yang perlu datang ke Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Dan menurut saya ini juga harapan dari gubernur ya ke depan. Closing statement dari saya, kulit sehat, bonusnya kulit cantik, miliknya pasien pintar. Waduh, jelas kulit sehat. Kulit sehat, bonusnya kulit cantik, miliknya pasien pintar. Ya. Suami pun senang gitu ya. Nah, makanya para suami jangan ragu-ragu. Ya ada investasi dong. Ya investasi untuk para ibu-ibu kita. Ya, jadi pastikan memang bendahara atau bundahara. Wah, bundahara ini punya cukup lah. Jadi kalau memang suaminya mau senang, cepat pulang, cepat pulang ya. Bahagia di rumah, berikan layanan lebih. Berilah sesuatu yang lebih kepada bundahara ya. Nah seperti itu. Baik, demikian Sanak Jamil. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu. Sip. Seharusnya memang briefing dulu kita.